Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera wargi tangguh semua. Salam tangguh. Dan kita kembali lagi bersama podcast dari BPBD Provinsi Jawa Barat. Dan kali ini, kalau kemarin ya, kita ngomongin soal prabencana, bagaimana rumah yang aman terhadap gempa bumi. Dan kalau sekarang ya, kita ngobrolin soal tanggap darurat. Tapi ini kebetulan bukan orang tanggap darurat ya, tapi dia punya pengalaman yang sangat luar biasa dalam menghadapi tanggap darurat karena tidak biasa. Dan seperti biasa, saya Vivi Sylvia kali ini ditemani oleh narasumber yang luar biasa, yaitu penderita penanggulangan bencana Bapak Budi Awai kalau kita bilang ya. Tapi Budiman Wahyu sebenarnya namanya. Selamat siang Bapak Budi. Selamat siang, halo semuanya, Sampurasun. Kalau saat ini Bapak Budi memang lebih banyak terhadap prabencana ya. Tapi Bapak Budi sebelumnya memang di kedaruratan, dan di saat itu menanggulangi bencana sampai ke Palu, betul kan Pak Budi? Ya, betul. Nah, ini gimana nih ceritanya dari Provinsi Jawa Barat kok tiba-tiba bisa ikut menanggulangi bencana saat gempa dan likuifaksi di Palu tahun berapa waktu itu ya Pak ya? Tahun 2018. 2018 ya. Dan itu gimana ceritanya, boleh diceritakan? Ya, teman-teman wargi tangguh, pada kesempatan ini betul apa yang dikatakan Bu Vivi, karena pada saat itu gempa Palu itu tanggal 28 September 2018 kalau nggak salah ya, dengan skala Richter 7,6 pada saat itu, dengan ada tsunami juga. Dan kita sebetulnya kenapa Provinsi Jawa Barat ke sana ya? Nah, pada saat itu kebetulan Pak Gubernur kita, Pak Ridwan Kamil, memberikan, awalnya ingin memberikan bantuan pada jadi ada beberapa hal yang sebetulnya itu kebijakan Pak Ridwan Kamil pada saat itu. Kesatu memberikan bantuan, Bu Vi. Bantuan logistik berarti? Bantuan kemanusiaan lah intinya ya. Bantuan kemanusiaan. Yang kedua adalah mengevakuasi warga Jawa Barat yang ada di sana. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk warga yang karena di sana. Mungkin saja kan mereka ingin ya, semenjak kan di sana mengerikan gitu ya, seolah-olah karena ini memang tidak biasa ya, sehingga mungkin semengerikan itu sehingga si masyarakat ingin pulang, misalnya ingin pulang ke Jawa Barat, ke tempat yang lebih aman tentunya ya. Ingin pulang ke Jawa Barat sih sebetulnya intinya. Berkumpul dengan keluarga semua. Ya, nah sehingga pada saat itu ya udah kita evakuasi lah pada saat itu. Pada saat itu 28 September, akhirnya malam harinya, keesokan harinya Pak Ridwan Kamil mengumpulkan OPD untuk bagaimana caranya bisa. Baik, kalau waktu itu yang berangkat dari Provinsi Jawa Barat dan terutama dari BPBD Provinsi Jawa Barat berapa orang Pak? Kalau dari BPBD-nya termasuk pada saat itu kepala pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat Pak Diki Saromi pada saat itu ya, yang sekarang menjadi PJ Wali Kota Cimahi. Nah, pada saat itu ikut rombongan untuk evakuasi, tapi dan ada berapa orang ya, sekitar ada, kalau dari provinsinya, dari BPBD terutama ada 7 orang, 5 orang untuk evakuasi, 2 orang saya sendiri sama ada teman saya Pak, pada saat itu siapa ya, Pak Bahlau itu, siapa ya namanya Bahlau tuh? Tapi sudah sangat terkenal ya Bahlau itu ya. Bahlau. Nah, ikut di sana, ikut mendampingi itu. Didampingi oleh 20 orang pusdalop, tenaga pusdalop, Provinsi Jawa Barat, sama ada 50 relawan yang kita bawa ke sana. Luar biasa ya. Berapa orangnya sebenarnya dari Palu yang dievakuasi ke Jawa Barat? Nah, begini Bu Vi, karena memang Palu ini pada saat kejadian itu kan si bandaranya lumpuh ya, ya, bukan kolaps sih sebetulnya, si landasannya
patah. Oh. Patah beberapa meter patah, sehingga pada saat itu kita memakai pesawat jet dari sini itu harus transit di Pontianak, dan itu memakai pesawat menukar pesawat baling-baling untuk supaya bisa mendarat di sana. Sehingga pada saat kita membawa banyak orang ke sana akan sedikit. Itu kejadiannya gini, pada saat kita ke sana membawa orang dan barang gitu ya, karena kan kita harus di sana untuk jangka waktu 3 minggu di sana. Nah, pada saat harus ke sana dengan transit pesawat kecil, barang kita tertinggal di Bandara Pontianak. Ya, terus jadi gimana dong? Jadi disusulkan oleh si kebetulan pada saat itu oleh PT Sriwijaya Air disusulkan, dan kita menunggu barang kita di Palu. Jadi orang dulu nyampe ke sana baru barang. Sebenarnya waktu itu jadinya setelah evakuasi berapa lama sih tim dari BPBD Provinsi Jawa Barat menetap di Palu? Terus apa aja yang dilakukan di sana? Nah, sebetulnya gini, pada saat ke sana tujuan ke satu evakuasi. Evakuasi pada saat ke sana langsung evakuasi lagi, balik lagi sini ya. Karena pesawat itu mahal, Bu Vi. Iya. Waktu kita langsung sana kan kita charter itu mahal. Jadi balik lagi sini, kita menetap di sana. Nah, pada saat itu kita koordinasi dengan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, Provinsi Sulawesi Tengah. Kebetulan pada saat kita koordinasi dengan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, ada BPBD Kabupaten Sigi pada saat itu nyari untuk didampingi gitu. Nah, kita datang kebetulan, akhirnya oleh BPBD Provinsi Sulawesi Tengah menunjuk kita Jawa Barat mau nggak mendampingi membuka posko di BPBD Kabupaten Sigi. Sigi juga waktu itu cukup parah juga ya Pak Lalu. Termasuk ada likuifaksi ya. Ada likuifaksi juga. Jadi pada saat itu akhirnya kita membuka posko pada saat itu sampai memang tidak ada aparat di sana yang membuka. Akhirnya kita membuka posko. Berapa lama tadi di sana di Sigi? Sekitar hampir 3 minggu ya. Sampai 3 minggu. Kalau di sana saat mendampinginya itu apa aja yang dilakukan Pak? Ya, pertama kita mendirikan beberapa tenda gitu ya. Mendirikan beberapa tenda, membuka posko penanganan darurat, mengkoordinasikan sistem penanganan darurat, mengkoordinasikan sistem logistik, dan dibantu oleh TNI di sana karena kita juga poskonya di Koramil. Terus kita mengumpulkan begitu sudah tenang beberapa OPD kita kumpulkan beberapa ini dengan kita soan juga ke Ibu Wakil Bupati karena pada saat itu bupatinya rumahnya hancur dan mereka tidak ini. Akhirnya kita koordinasikan serta tambah satu lagi karena ternyata di sana ini Bu Pi mereka punya alat-alat dapur tapi tidak bisa untuk masakan. Akhirnya kita membuka dapur umum. Oh, kebetulan tim dapur umum juga ikut berangkat ke sana. Kita bawa juga karena memang kita beberapa bawa klaster, ada yang untuk evakuasi, ada yang untuk dapur umum, untuk asesmen dan sebagainya. Tentunya memang yang namanya dalam kebencanaan baik pemerintah daerah maupun BPBD-nya sendiri pasti juga dalam kondisi kacau juga, makanya bantuan dari luar itu pasti sangat dibutuhkan. Karena rumah mereka juga ada yang memang rumahnya BPBD juga banyak yang hancur. Ya keluarganya juga mungkin ada yang gimana ya. Iya. Dan kalau bisa dibilang ya bencana di sana itu sangat masif ya. Iya. Tapi masif sekali. Terus apa ada hal yang tidak biasa yang akhirnya harus dilakukan oleh tim BPBD di BPBD Provinsi Jawa Barat saat berada di Sigi gitu? Sebetulnya yang kalau secara umum ya karena bencananya gempa, ada tsunami. Tapi hal yang kita baru tahu pada saat itu, karena kita juga baru tahu ternyata ada likuifaksi itu. Nah, si likuifaksi ini kita baru tahu pada saat itu. Oh, likuifaksi itu seperti ini. Ngeri banget gitu kita jalan di tanah itu kayak jalan di dodol itu. Oh. Jadi berisiko banget ya sebenarnya. Ya, ngambang-ngambangnya ya.
dan ternyata di bawahnya itu ada air gitu ya. Nah pada saat kita buka gitu, itu ya kita nggak tahu kemungkinan ada rumah itu, karena rumah-rumah di sana ternyata waktu kita di sana ternyata ada rumah yang ke bawah ini gitu kan, itu masih ada pada saat itu. Oh gitu ya, jadi kondisinya memang ya belum pernah dialami sebelumnya. Dan baru tahu pada saat itu, meskipun itu pada kejadiannya gempa ya yang pernah kita alami, menangani gempa atau tsunami gitu ya, tapi pada saat itu ada permasalahan itu yang kita baru tahu pada saat itu. Dan likuifaksi kan kayak tenggelam, kayak diputer gitu ya. Baru tahu ada likuifaksi setelah Palu kan. Iya betul, sebelumnya kita tidak mengenal istilah likuifaksi itu. Iya betul. Oh itu likuifaksi, ngeri banget Bu Fi. Kita lihat rumah yang ada di dalam tanah dan sebagainya itu pada saat itu. Oh, ini beda dengan longsoran ya? Beda dengan pergerakan tanah juga beda. Benar-benar ya itu kan kayak ke bawah air ke dalam gitu ya. Oh, jadi terputar gitu ya? Fondasi di atas. Oh, beda banget. wow. Gitu. Dan bisa ada tantangan-tantangan sih untuk menghadapi itu, maksudnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar dari tim relawan juga, karena kan pasti air, listrik di sana mati gitu. Bagaimana dalam pemenuhan kebutuhan dasar, baik para ya kalau pengungsi pasti akan diperhatikan, tapi kan tim relawan juga pasti membutuhkan hal-hal tersebut. Itu apakah ada tantangan yang pernah dihadapinya, Pak? Sebetulnya kalau misalnya karena memang mungkin sebetulnya bukan bencana nasional kan, waktu itu ditetapkan tidak bencana nasional, itu bencana provinsi. Tapi dari segi logistik dan sebagainya itu pada saat itu banyak sih. Kita kan kesana kejadian 28, kita kesana tanggal 4 kan, 4 Oktober. Oh iya, sekitar berarti 4 harian di sini kan. Akhirnya kita ini kan banyak sih sebetulnya, nggak kayak ya kita mati listrik paling cuma 2 hari, jadi pada saat itu sudah nyala lagi gitu, air juga sudah berfungsi kembali, dan logistik itu sangat banyak. Kita diizinkan ngambil logistik langsung di bandara gitu kan ya. Itu nggak ya, maksudnya alhamdulillah pada saat itu juga banyak yang membantu, termasuk asing juga kan. Terutama kan untuk kebutuhan, karena kita mengelola dapur umum ya Pak, jadi berarti harus ada persediaan bahan dasar, bahan-bahan baku makanan ya. Karena pada saat itu juga pasar udah berfungsi kan. Ya. Ikan udah banyak, sayuran. Dan yang tentunya yang luar biasa adalah bantuan daripada masyarakat seluruh Indonesia yang nggak segan-segan langsung mengirimkan bantuannya buat teman-teman yang di korban bencana. Kita juga nyumbang juga, kita juga donasi provinsi lain. Ya banyak-banyak. Itulah sebenarnya kebersamaan, mungkin bersamaan BPBD ya dalam penanganan bencana kemanusiaan ini. Itu betul lihat ke kolaborasi itu pada saat itu juga bisa dilihat. Tadi kan Bapak bilang bahwa di sana itu mendapatkan pengalaman yang belum pernah dialami sebelumnya ya kan Pak, seperti likuifaksi itu memang jangankan mungkin se-Indonesia gitu ya. Nah kalau misalnya apakah Bapak mendapat pengalaman dan teman-teman juga mendapat pelajaran berharga dari sana, itu apa aja Pak kira-kira? Ya sebetulnya apa yang sebetulnya kita perkirakan gitu ya, kalau misalnya memang ini menjadi bagian yang terpenting dalam hal pembelajaran gempa bumi. Kan gini Bu, pada saat itu pernah diberitakan sebelumnya di media Kompas ya, di koran Kompas, bahwa ada itu sesar Palu Koro gitu, sesar Palu Koro pada saat itu sekitar sebulan sebelumnya, dan itu kejadian kan, bahwa itu siaga sesar Palu Koro kayak. Nah itu jadi pelajaran berharga sebetulnya, bahwa ini potensi bencana itu sudah diprediksi gitu, sudah ada gitu potensinya gitu, di mana itu penelitiannya sudah ada gitu. Seperti halnya potensi ada sesar
Lembang. Berarti sebenarnya semua prediksi itu jangan terlalu diabaikan ya Pak ya? Ya, potensi itu paling ya itu makanya kita harus betul-betul. Nah di sini sekarang peran saya sebagai dari penata ke pencegahan dan kesiapsiagaan. Nah itu di situ bahwa ini potensi itu ada, potensi bahaya itu ada. Kapan terjadinya kalau bencana gempa kan susah. Gitu. Iya betul ya. Yang pasti kita bagaimana kita meningkatkan kesiapsiagaan kita pada saat menghadapi bencana. Dan itu terjadi. Jangankan gini Bu, jangankan memang hal yang memang orang-orang baru ya. Pada saat kita di sana aja ada teman saya yang berada di toilet. Pas begitu gempanya, tiba-tiba dia lupa dia bagaimana dia keluar saja. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya berarti kan itu yang dia belum siap gitu. Belum siap. Ya, dulu Karena mungkin sebelumnya dia belum pernah merasakan gempa yang begitu hebat ya Pak ya. Iya baik. Nah gitu kan, meskipun itu gempa susulan padahal kan. Iya. Tapi ya berarti kan ada hal yang kita tahu kan kalau dia memang tidak siap. Makanya ini yang memang harus kita siapkan sebagai BPBD gitu ya, BPBD masyarakat sampai ke keluarga ya. Berarti seperti yang podcast sebelumnya bahwa saat kita memilih rumah lah kita harus pasti tahu bahwa rumah itu tanahnya seperti apa ya Pak ya? Sebetulnya lebih intinya bagaimana pada saat memilih rumah kita tahu potensi bencana yang ada di situ. Oh, baik. Itu yang terpenting. Iya, jadi kita dari potensi bencana yang ada, baik itu bisa ke BPBD menanyakan kajian risikonya, kajian risiko, peta bahaya dan sebagainya, atau melalui Inaris personal. Langsung klik aja tuh di HP ya. Nah, begitu kita tahu potensinya, kita tahu kesiapsiagaan apa yang harus itu, mitigasi apa yang harus dilaksanakan pada saat itu, baik struktural atau non struktural. Itu aja sih sebetulnya. Dan tadi katanya bisa langsung nanya ke BPBD itu Pak, gimana caranya tuh Pak? Untuk wargi tangguh semua yang pengen, ini daerah saya gimana nih gitu, bisa nanya gimana caranya Pak? Ya bisa menanyakan sih sebetulnya kalau misalnya lebih detailnya itu ke BPBD kabupaten kota. Iya karena mereka udah jelas ya langsung karena ya. Skalanya lebih kecil ya, lebih besar. Tapi kalau ada memang mau secara lebih general ya ada BPBD Provinsi Jawa Barat, tapi skalanya kecil, 1 banding 255. Baik, Pak Budi terima kasih banyak sebagai narasumber hari ini meluangkan waktunya, dan dari cerita Pak Budi ya kita bisa belajar banyak tentang pentingnya kesiapsiagaan dan kepedulian terhadap sesama. Tadi menarik sekali bahwa waktu terjadi di Sigi dan juga di Palu gitu begitu banyak orang datang termasuk dari Provinsi Jawa Barat juga, dan itu menunjukkan bahwa kita semua sangat peduli terhadap rekan-rekan kita, teman-teman kita dan saudara-saudara kita yang terkena bencana. Tapi juga jangan lupakan yang terpenting adalah dari semua itu adalah kita sendiri yang harus siap untuk menghadapi bencana sehingga kita siap untuk selamat. Dan kalau kita selamat, kita bisa menolong orang lain. Baik, Bapak Budi terima kasih banyak dan juga warga tangguh semua. Ini podcast kedua kita, nanti kita akan lanjut lagi tentang apa dan pasti banyak cerita-cerita menarik dari kegiatan BPBD Provinsi Jawa Barat. Tunggu nanti lagi. Salam tangguh.